610 Masehi, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, datang wahyu yang pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tatkala Rasulullah sedang bertahanut di Gua Hira untuk menenangkan diri, sehingga ibarat seperti malam pelantikan sebagai Rasul. Kemudian nuzul Quran sendiri, sepanjang referensi yang saya baca itu ada dua hal. Nuzul Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, itu yang pertama secara keseluruhan terjadi pada malam Lailatul Qadar, pada tanggal-tanggal akhir, pada akhir bulan Syawal, sehingga sekarang kita mengenang dengan i'tikaf Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, malam 1000 bulan. Kemudian yang kedua, yang nuzul Quran yang kedua adalah secara berangsur-angsur, yang tadi saya katakan. Yang pertama kali adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu dari segi sejarah. Sejarah kompletnya silakan besok malam mau diuraikan secara detail, yaitu diadakan peringatan Nuzul Quran di masjid ini oleh Bapak Hadi Nuryanto. Nah, kemudian substansi apa tentang Nuzul Quran sendiri? Apa yang perlu dicermati tentang Nuzul Quran? Ini bukan historis, tapi suatu penghayatan tentang peristiwa itu. Yang pertama adalah sadar akan ilmu. Ayat yang pertama itu Iqra. Itu kita disuruh membaca. Suruh membaca itu dalam arti saat itu Nabi Muhammad itu dalam keadaan ummi, artinya tidak bisa membaca. Tapi kenapa diperintahkan untuk membaca? Nah, pengertian membaca itu adalah sesuatu yang lebih luas daripada sekedar mengejar tekstual suatu bacaan. Tapi membaca itu adalah mencermati, menghayati apa yang ada dalam kanan kiri kita. Maka ayat Allah itu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Qauliyah itu ayat Al-Quran itu. Tapi ayat kauniyah itu ayat-ayat yang berserakan, yang ada di sekeliling kita ini. Membaca banjir, membaca peristiwa kriminalitas, membaca tentang langit, membaca tentang hujan, membaca tentang cuaca dan sebagainya. Maka di situ ada samudra ilmu namanya universitas. Itu di sana lebih banyak ayat-ayat yang tersirat. Biologi, kedokteran, sosial, psikol, MIPA dan sebagainya. Jadi kalau begitu, ilmu ini sangat dipentingkan di dalam agama Islam. Karena apa? Karena ilmu inilah yang bisa mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat kalian semuanya itu dengan beberapa derajat, yaitu orang-orang yang beriman dan berilmu. Ada dua, iman dan ilmu. Iman itu hidayah, ilmu itu petunjuk pengetahuan. Dua-duanya itu barat burung yang sayap bersayap ini.
pasangan yang tidak bisa dipasangkan. Bahkan seorang sahabat yang alim mengatakan sholat 100 kali tanpa ilmu itu lebih baik daripada, lebih jelek daripada orang yang sedang duduk menuntut ilmu. Al-ilmu bila amalin kasajarah bila samarin, itu satu merupakan hadis. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Maka substansi pertama nuzul Quran itu adalah referensi atau membaca dengan apa yang kita bacakan, dan membaca tolakul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Membaca atau belajar itu diwajibkan setiap kalian semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan diwajibkan dari lahir hingga nanti meninggal dunia. Kemudian substansi yang kedua nuzulul Quran itu adalah hudal linnas. Quran itu sebagai petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab ini adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bertujuan. Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, apabila kita hidup tanpa diberi petunjuk, maka hidupnya pasti tidak akan berhasil. Produk teknologi, produk elektronika, biasanya kalau kita membeli mesin cuci atau AC atau apapun, itu di situ ada suplemen bacaannya. Di situ kalau bagian direction for use, petunjuk cara menggunakannya, sehingga kita bisa tahu, oh ini caranya, pertama hidupin mesin cuci itu ini, kedua ini, ketiga ini, perawatannya begini. Itu barang mati aja pakai petunjuk. Apalagi alam semesta yang seluas ini, kalau tanpa petunjuk maka manusia akan tersesat. Oleh karena itu, karena sebagai petunjuk, maka kewajiban kita ada 4 terhadap Al-Quran. 1, membacanya, sering membacanya. Kemudian yang kedua, memahami. Kemudian yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, mengajarkan. Nah, apakah 4 ini sudah ada pada kita masing-masing atau belum? Membaca, memahami itu tidak hanya membaca cepet-cepetan, tapi juga sering kita lihat apa maksudnya. Bisa khatam itu baik, tapi kalau tujuannya hanya khatam, ini yang menjadi sesuatu yang kurang betul. Tapi juga di samping itu kita membaca tafsirnya, apa artinya. Kemudian mengamalkan, kalau sudah tahu mengamalkan. Apalah artinya kita hafal banyak surat, hafal banyak hafalan, tapi kita tidak mengamal. Itu menjadi beban yang sangat. Dan yang terakhir nih yang paling sulit, mengajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga. Demikianlah sekedar apa ya, renungan terhadap Al-Quran, dan membuat nanti kita lanjutkan besok malam di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.